Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Panda Putra. Dan video kali ini kita akan review sebuah mixer lagi. Ini mixer keluaran terbaru dari produk Asle. Ini ada Samson 4. Ini saya beli secara online dan untuk harga kurang dari 1 juta. Oke, nanti gimana bentuk dari mixer ini dan apa saja fitur-fiturnya dan gimana nanti hasil dari kualitas mixer ini. Oke, kita akan buka sama-sama ya. Nah, jadi penampakannya seperti ini ya. Mixer Asle Samson 4 ini. Ini fitur-fiturnya sangat lengkap. Di sini ada menggunakan jack yang jadi satu antara Canon sama yang jack Akai. Terus di bawahnya ada tombol pantom ini. Ini setiap channelnya punya sendiri-sendiri. Terus di bawahnya ada gain. Terus di bawahnya lagi yang ketiga ini ada EQ untuk tone-nya menggunakan EQ. Terus ada AUX 1, AUX 2, panpot. Terus ada volume. Di sini menggunakan potensio biasa, tidak yang menggunakan geser atau yang fader itu. Tapi untuk masternya menggunakan yang geser juga tetap. Di sini ada meter bit, ini phone, volume phone. Terus ada equalizernya juga. Ini MP3. Di sini ada reverb, reverbnya ada 99 dSP. Terus di sini ada tombol MP3-nya untuk menghubungkan ke channel 4. Jadi ikutnya di channel 4-nya. 1 2 3 4. Terus di sini ada AUX 1, AUX 2. Ini tempat phone. Sama outnya ada yang 2 menggunakan jack Canon, yang 2 jack Akai atau jack Lombok. Ini power. Terus ini untuk supply-nya menggunakan DC 12 volt. Nah, ini adaptornya kecil. Ini 1 ampere 12 volt ini. Ini mungkin menggunakan SMPS ini ya. Atau asematik. Terus ini ada buku petunjuk. Ini buku petunjuknya menggunakan bahasa Indonesia, jadi sangat mudah untuk dipahami. Oke, setelah ini kita akan tes ya, nanti gimana kualitas dari mixer Samson 4 ini. Nah, ini wujud dari mixer Asle Samson 4. Jadi terdapat 4 channel input. Istilahnya mixer ini 4 channel gitu. Nah, untuk saat ini mari kita akan tes dulu menggunakan mikrofon. Dan ini untuk jack mikrofonnya saya menggunakan jack Canon, karena untuk mikrofon memang disarankan menggunakan jack Canon. Karena untuk jack TOA atau jack Lomboknya ini sebenarnya untuk line input. Terus yang bagian outnya saya ngambil yang sini pakai jack TOA atau jack Lombok. Dan saya menggunakan amplifier TOA ini. Kebetulan pas ada amplifier TOA ini seri ZA2060 atau 60 watt, sama speaker kolom 10 watt, ada 1 biji nih. Sebenarnya ada 2 tapi belum saya buka yang 1. Oke, mari kita nyalakan dulu. Akan saya hidupkan. Itu udah mulai nyala. Ini amplifier juga sudah nyala. Dan untuk tes saya menggunakan mic biasa ini, merek dari Raiden NK77. Oke, akan saya naikkan dulu bagian volumenya.
saya pentokin. Terus ini bagian masternya akan saya posisikan di posisi 0. Terus bagian gain saya akan putar ke atas. Ini sekitar jam 11. Tes. Nah, udah mulai nyala. Sudah bunyi. Oke, ini posisinya untuk tone-nya saya flat dulu, saya posisikan di tengah-tengah. Nah, untuk bagian high-nya akan coba saya naikkan sedikit lagi. Tes 1. Ini bagian high-nya. Ini bagian low-nya. Tes. Nah, udah mulai terasa. Mid. Tes. Ini high. Tes 1. Low. Tes 1. Tes. Jadi bagian tone-nya sangat peka, terutama bagian high sama mid dan low-nya, jadi seimbang ya. Ini untuk sementara saya belum menggunakan reverb atau efeknya. Oke, akan saya naikkan bagian master efeknya ini. Cek. Oh, ini belum saya buka AUX-nya. Ini AUX 2 bagian efek. Tes 1 2. Cek. Tes 1 2. Tes 1, dicoba. Ini saya ambil yang angka 4. Ini masih bagian yang hall. Karena ini ada pilihannya, ada 99 DSP atau 99 pilihan. Cek 1 2. Oke, akan saya naikkan sedikit bagian treble-nya supaya lebih menonjol. Cek. Tes 1 2. Tes. Cek. Nah, ini udah mulai terasa. Terus bagian low-nya akan saya naikkan sedikit. Cek 1 2. Dicoba. Ini untuk efek hall-nya kok saya merasanya paling cocok nomor 4 ini kalau saya nih. Cek 1 2. Coba nomor 5. Cek. Juga bagus juga, ini lebih terasa lagi. Cek 1. Cek. Tes 1 2. Malah agak nyesek bagian nomor 6. Nggak kelihatan ya. Tes 1. Ini ada macam-macam. Untuk delay ada di nomor 50 sampai 58. Coba 50. Tes 1. Cek low. Jadi nampak ada mantul-mantulnya. Ini saya coba 52. Tes 1 2 3, dicoba. Nah, ini terasa ada buntutnya. Cek 1 2. 1 tes, dicoba. 52 dan ini 53. 1 2. Terlalu gaung. Coba 51. Cek 1 2. Enak juga. Tes 1. Ini reverbnya juga ada yang bagian aneh-aneh ini. Ini kayaknya di nomor berapa, 70-an. Cek. Nah, 72. Tes. Nah. Tes. Nah, ini kan ada suara kayak anak kecil ya, ada kayak didot. Coba saya akan tutup bagian ini, panpotnya saya tutup, jadi cuma menggunakan reverb saja. Cek. Nah, ini suaranya aneh ini, kayak didot. Tes. Nah, kayak gini. Ini kalau bagian low-nya ditutup kayak gini. Nah, 1 2 dicoba. Oke. Suaranya jadi berubah. Ini kayak gimana gitu. Kita nyoba yang satunya lagi, ini kita naikkan, biasanya ada kayak orang tua, kayak robot gitu. Cek 1. Lama terlalu kayak gini. 7 8. Cek. Wah, ini kayak robot. Ini harusnya bagian low-nya yang dinaikkan. Nah, gini. Tes 1 2. Ini bagian jadi kurang jelas.
Oke, kita tutup dulu. Nah, ini bagian yang kayak robot ini aneh kalau pengen bikin acara pertunjukan nih. Pengen suaranya yang gimana gitu. Oke, kita kembalikan ke yang hall tadi atau yang delay 82. Cek. Nah, ini jangan terlalu panjang. Tes 1 2. Oke. Ini bagian mic-nya udah cukup. Setelah ini kita akan nyoba untuk bagian musiknya. Kita kembalikan ke 4 aja. Tes. Nah, ini bagian delay. Ini kok delay bagian hall. Ini untuk musik, ini ada USB-nya dan ini sudah Bluetooth. Ini ada HB-nya, wireless. Nah, ini saya akan cabut bagian jack ke amplituanya. Terus saya akan ganti ini yang ke amplifier biasa, ini istilahnya amplifier untuk sound system. Saya ambil yang L aja. Sekalian untuk tes yang bagian L saya turunkan. Dan saya menggunakan amplifier kecil, ini nggak besar sebenarnya. Nih, boxnya yang kecil ini. Ini tetap saya masih menggunakan Super OCL ini. Untuk trafo ini cabutan dari tip Sony ini. Sekitar 5 amperan kalau nggak salah itu. Cik. Nah, terasa lebih mantap ini. Ini bagian low-nya kita naikkan. Tes 1 2. Tes dicoba. Cek. Tes 1 2. Dicoba. Cek. Ini saya menggunakan speaker 15 in sama satu buah tweeter plastik. Jadi menggunakan tweeter murahan. Nggak masalah karena ini hanya untuk tes saja. Cek 1 2. Dicoba. Nah, ini saya menggunakan speaker 15 in ini tuh, dan satu buah tweeter plastik, nggak kelihatan saya taruh di belakang. Oke, untuk tes musiknya kita hubungkan dulu MP3-nya ke channel yang keempat. Ini ada tombol channel 4 MP3, kita tekan. Ini volume kita naikkan, jadi supaya nanti ketika Bluetooth-nya terhubung akan bunyi, kita akan tahu. Meskipun tidak dinaikkan juga akan ada perubahan di bagian layarnya. Ini mode saya rubah ke Bluetooth. Itu ada klip Bluetooth. Ini ada asli. Nah, itu udah mulai nyambung. Oke, kita tes bagian musiknya, dan ini sudah terhubung ke Bluetooth. Kita tes dulu. Nah, ini hasilnya. Kita menggunakan Bluetooth. Terus ini posisi tone-nya masih flat ya. Coba kita naikkan bagian high-nya. Ya, lebih terasa. Untuk EQ saya flat dulu. Ini bagian high saya kurangi kayak gini. Ini untuk high saya naikkan lagi. Dan ini untuk mid-nya. Nah, ini kualitas mid kayak gini. Terus kita nyoba, ini saya flat yang high sama mid. Kita nyoba bagian low-nya. Nah, low-nya juga terasa lebih mantap. Jadi ketiganya ini memang benar-benar sama rata ini. Juga
Untuk kepekaannya sama. Kita naikkan bagian EQ-nya yang high sedikit sama yang low-nya. Nah, langsung terasa lagi. Nah, kayak gini hasilnya. Kita nyoba pakai musik yang lain. Nah, kayak gini hasilnya. Kita tambah sedikit bagian mid-nya. Oke, ini hasil kualitas dari mixer asli Pak Samson 4. Saya posisikan di posisi kosong ini atau posisi 0. Terasa lebih nendang ya. Ini cuma pakai mixer sama power saja. Nah, ini hasil dari mixer asli Samson 4 ini. Jadi ini mixer 4 channel, dan untuk power supply-nya ini menggunakan 12 volt DC. Jadi misalkan mixer ini untuk mau kita pakai untuk istilahnya miniatur sound system yang menggunakan baterai 12 volt atau menggunakan aki, ini sangat cocok ini, karena untuk jacknya sudah bisa kita pasang menggunakan 12 volt. Jadi tidak simetris ini sebenarnya, karena kita tidak tahu untuk di dalamnya. Terkadang ada yang dari luar itu 12 volt tapi nanti di dalamnya ada rangkaian inverternya sendiri yang merubah menjadi simetris. Itu memang ada. Jadi untuk hasilnya juga akan lebih bagus lagi. Jadi kalau misal mau ditanya mixer apa yang bagus, itu sebenarnya semua mixer itu bagus kalau kita merasa nyaman menggunakannya. Tergantung kita mau pakai yang merek apa atau yang seperti apa, asalkan kita cocok menggunakannya, itu yang bagus buat kita. Oke, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Semoga juga bermanfaat untuk semuanya. Jangan lupa untuk share, like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.